Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan sebelum saya mengarah ke Ketua Komisi Yudisial, saya akan menampilkan untuk Anda di layar berkaitan dengan kronologi kasus OTT dari Pengadilan Negeri Depok yang Anda bisa saksikan saat ini. Di mana Pengadilan Negeri Depok ini mengabulkan gugatan sengketa lahan PT Karaba Dikdaya di Tapos. Inilah yang kemudian ini menjadi awal mula permasalahan yang melibatkan hakim di Pengadilan Negeri Depok. Kemudian di Januari 2025 pemirsa, di tahun lalu ini PT KD mengajukan permohonan eksekusi lahan ke Pengadilan Depok. Selanjutnya berselang 1 bulan ini di Februari 2025 pemirsa, eksekusi belum juga berjalan. Disepakati fee percepatan sebesar Rp850 juta. Di mana di 14 Januari 2026 Pengadilan Negeri Depok menetapkan eksekusi pengosongan lahan. Kemudian uang sebesar Rp850 juta ini dilakukan penyerahan ke Jurista Pengadilan Negeri Depok di lapangan golf Tapos. Dan di 5 Februari 2026 atau beberapa waktu yang lalu pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lokasi. Baik, saya akan langsung mengarah ke Pak Abdul kembali. Pak Abdul, silakan ditanggapi. Tadi ada beberapa komentar begitu ya, dan juga pandangan berkaitan juga dengan adanya celah-celah yang nampaknya masih bisa dimanfaatkan dan perlu pengawasan lebih lanjut. Ini celah-celah apa berkaitan juga dengan temuan yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial, Pak Abdul? Ya, tadi saya bicara secara normatif, yuridis, tapi sekarang saya berbicara secara implementatif. Dan terkait dengan kendala yang terjadi. Pada prinsipnya terhadap perkara akuo itu tidak ada toleransi, zero toleransi. Dan bahkan dalam banyak putusan yang kami putuskan dalam sidang pleno terhadap praktek nasional, itu rekomendasinya, usulannya kepada Mahkamah Agung adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi KY ini tidak dapat memutuskan itu berlaku secara final. Berdasarkan Undang-Undang KY hanya memberikan usulan. Dan oleh karenanya nanti dalam perkara akuo itu akan digelar Mahkamah Kehormatan Hakim. Tapi saya ingin menyampaikan di sini kelemahan KY. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembagian kekuasaan pengawasan berdasarkan shared responsibility, seharusnya KY mendapatkan kewenangan yang besar untuk melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap hakim. Dan itu dalam rangka meneguhkan independensi pengadilan. Independensi pengadilan terkait dengan independensi hakim itu sendiri. Jadi di sini berdasarkan shared responsibility bukan dimaksudkan untuk mereduksi on-off system. Nah, oleh karenanya penguatan KY itu harus ada sehingga pengawasan berjalan dengan kewenangan yang diberikan dalam revisi Undang-Undang KY. Kami ini adalah sebagai pengendali terhadap perilaku hakim. Bukan hanya sebagai penunjang. Selama ini kami hanya sebagai penunjang. Pendukung. Tidak boleh melakukan check and balance system. Itu kan seperti putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Ya pada akhirnya KY itu terdeduksi terkait kewenangannya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa KY harus dioptimalkan melalui revisi undang-undang. Termasuk dalam hal apa? Dalam hal memeriksa putusan yang terkait dengan adanya penyimpangan hukum acara dalam residensi putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan dalam residensinya itu banyak penyimpangan hukum acara, banyak merekayasa keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti. Tetapi kewenangannya yang tidak oleh karena itu kami seharusnya kuat dilemahkan pula dalam peraturan bersama 2012 hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap residensi yang menyangkut adanya penyimpangan dalam penerapan hukum acara itu tidak berlaku, dibatalkan. Oleh karenanya harus ada
regulasi terkait dengan revisi undang-undang yang memberikan hak kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap substansi putusan yang bersinggungan dengan etika dan perilaku hakim dalam penyimpangan hukum acara. Kalau itu ada, maka juga harus pula diberikan kepada kami, KAI ini melakukan putusan itu tidak lagi berupa rekomendasi, tidak lagi berdasarkan usulan, tapi self-executing. Demikian itu berdasarkan paradigma daripada self-responsibility dalam hal apa? Dalam hal penyempurna untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Selama ini kami ini hanya dianggap penunjang. Baik, Pak Abdul. Kami ini hanya dianggap sebagai penopang. Oleh karenanya kami akan berjuang bagaimana peradilan etika dengan peradilan hukum itu harus berjalan bersama. Beriringan. Itu yang saya maksudkan. Kewenangan penuh dari Komisi Yudisial. Ini yang paling poin harus diberikan. Oke, saya lihat Bang Saur sudah tidak sabar untuk menanggapi. Silakan Bang Saur. Saya setuju di sinilah waktu itu Mahkamah Agung bunuh diri, tiba-tiba mereka melakukan judicial review soal undang-undang KAI. Oke. Artinya tanpa sadar sebenarnya Mahkamah Agung kemudian menurunkan derajat moral mereka. Tidak kemudian mereka mau secara independen diawasi karena kemudian mungkin mereka tidak bebas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, saya setuju dengan Pak Abdul Qohir. Pak Abdul Qohir konkret, Pak. Pak konkret. Pak Narto, supaya Ketua Mahkamah Agung dengar nih. Baik. Pak Narto kan teriak-teriak tiap hari bahwa tidak ada toleransi, zero toleransi. Dipecat dan dihukum sebesar-besarnya. Maksud saya Pak, ada gagasan dari Pak Maru tadi. Boleh nggak misalnya tim investigasi dari KAI tanpa diketahui orang, tetapi sepakat dengan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian mereka melakukan semacam intelijen untuk menemukan, karena memang ini problem kita. Contoh ini, sedikit lagi. Ini kan melihat putusan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Pertanyaannya Tiara, apakah bersih putusan pengadilan, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung? Nah oleh karena itu konkret, kita minta nih KPK nih karena ada KAI, jangan sampai suap, tapi pemerasan sama money laundering. Sementara kita menunggu undang-undang perampasan aset. Jadi ini segera dilakukan, kemudian didalami oleh KAI tadi itu yang bersinggungan dengan etiknya. Bagaimana jadi putusan Mahkamah Agung? Karena ini saya juga sebagai komisaris, banyak kita alami akhirnya direksi-direksi kita Pak Maru. Jadi korban karena gini, di sisi lain harus siapkan dana, dibohongilah keuangan. Akhirnya saya dengar tuh dari KPK. Kemudian dibuatlah pembelian barang apa Pak? Akibatnya Pak, korporasi kita tidak pernah untung karena diperas oleh manusia hakim bejat ini, Tiara. Bukan itu saya bilang, hukum kita runtuh, korporasi kita runtuh, tapi juga mengorbankan yaitu sendi-sendi negara hukum kita, Tiara. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, sebenarnya kalau kita melihat ya kehidupan dan juga penanganan kasus oleh hakim, ada tidak sih intervensi yang kemudian ini kerap dilakukan seperti yang kemudian ini berita yang muncul belakangan ini begitu ya, dan juga membahayakan dalam tanda kutip hakim itu sendiri, dan juga seperti apa perlindungan yang sebenarnya dimiliki oleh seorang hakim sehingga ia mampu menolak, mampu melindungi dirinya dan tetap berintegritas begitu? Ya, saya kira jaminan-jaminan seperti itu sudah cukup. Kalau kita mengatakan keamanannya, kesejahteraannya, semua itu sudah ada. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa doktrin kita selama ini yang dianut tentang independensi, seolah-olah kita tidak bisa menuntut akuntabilitas daripada hakim di dalam putusannya, tetapi dalam koridor etik yang ada. Inilah sebenarnya yang perlu juga ada teknik penyusunan putusan yang memenuhi kriteria daripada etik tentang apa independensi, imparsialitas dan integritas itu yang kita bisa audit tanpa menyentuh hakim, tanpa memanggil hakim, tetapi dengan prinsip-prinsip hukum acara dan etik tentang bagaimana seorang hakim itu untuk dipandang independen dan imparsial, kita bisa melihat itu. Oleh karena itu harus berubah secara total lah. Apa yang dikatakan oleh Mahkamah tentu ada di dalam keputusan bersama itu. Betul yang dikatakan Pak Abdul, ada
ketentuan yang mengatakan mereka dalam kasus tertentu tidak boleh masuk, menyangkut profesionalitas. Itu tentu harus disepakati saja. Apakah memang kita akan terus begini, apa definisi profesionalitas itu di dalam pengambilan keputusan? Karena itu juga menyangkut bukan hanya integritas, bukan hanya imparsialitas dan independensi, juga apa yang dikatakan kompetensi yang bisa kita lihat apakah benar dia menerapkan hukum itu secara seimbang dan imparsial, tidak memihak, dengan mendudukkan dua posisi daripada para pihak dalam perkara itu yang bisa kita ukur apakah benar dia berada di tengah-tengah secara jujur, imparsial dan adil. Inilah yang sebenarnya harus dikembangkan, yang disebutkan legal audit judikatif itu terhadap putusan yang bisa menerima semua pihak. Tetapi juga Mahkamah Agung tidak bisa bertahan dengan konsep lama yang mengatakan bahwa independensi itu menyebabkan dia tidak bisa dipanggil. Memang tidak dipanggil, tetapi kita menelurkan sejumlah kriteria-kriteria yang mampu bisa melihat putusan hakim jujur atau tidak. Itu dia yang disebutkan imparsialitas. Kalau dia miring, akan kelihatan di dalam pertimbangan yang tidak memperhitungkan misalnya alat bukti atau argumen lawan. Ini menjadi suatu hal yang bisa disepakati saya kira dengan Komisi Judisial. Baik, saya ingin kembali ke kasus ya. Saya ke Pak Abdul saat ini. Pak Abdul, kalau kita lihat dari ada 7 orang yang kemudian ini kena OTT, ada 5 yang ditetapkan tersangka, salah satu di sana adalah jurusita. Nah, seberapa sering sebenarnya peran jurusita ini juga terlibat dalam kasus suap menjadi celah empuk begitu ya, oknum-oknum yang kemudian ini nantinya akan melakukan suap ataupun juga korupsi? Ya, kalau dalam paradigma ilmu hukum pidana itu kan ada mens rea. Mens rea itu kesalahan, ada niat jahat di situ. Pasti dengan maksud. Al-Ohmah, oleh karenanya dalam perbuatan tidak pidana terkait dengan Al-Ohmah pasti di dalamnya terkandung pelanggaran etika dan perilaku. Kalau misalkan dalam putusan pelayanan yang transaksional, hakim dalam putusannya atau dalam pelayanannya itu melakukan pelanggaran, dapat dipastikan itu adalah pelanggaran etika dan perilaku hakim. Oleh karenanya, KY jangan lagi dianggap, dikatakan sebagai penunjang, penopang, tapi KY harus menjadi pendali pengawasan. Satu-satunya lembaga pengawasan yang berdasarkan konstitusi, yang diberikan mandat secara langsung. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa KY tidak dapat melakukan check and balance system dalam ranah Wardrobe system dalam kekuasaan kehakiman, tapi KY adalah penyempurna guna mewujudkan peradilan yang bersih dalam rangka kekuasaan kehakiman. Itu penyempurna itu kalau tidak ada, tidak akan terwujud yang namanya peradilan yang independen. Tidak akan mungkin terwujud kekuasaan kehakiman. Ini sesuai dengan kaidah fikih, mala yatibul wajibu ila fihi wa wajib. KY adalah penyempurna untuk mewujudkan demikian itu. Untuk mewujudkan peradilan yang bersih, kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oleh karenanya, sebagai dia penyempurna, maka keberadaan KY sebagai pengendali pengawasan harus dihukumi wajib. Dan oleh karenanya, terkait dengan adanya maraknya pelayanan yang transaksional, putusan yang transaksional, KY harus dapat kewenangan untuk melakukan pemeriksaan itu. Dan itu harus diatur dalam undang-undang, tidak lagi dalam bentuk kesepakatan bersama, peraturan bersama antara MA dan KY. Kalau hanya peraturan bersama, keputusan bersama, tahun 2009 telah ada, tapi itu dinasah, dibatalkan, karena ada judicial review. Nah, kalau ada undang-undang, silakan. Ada yang tidak berpendapat sama, berbeda, uji review, uji material, judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi harus secara kepastian hukum yang adil sebagaimana aksiologi hukum yang dianut oleh Konstitusi. Kewenangan KY harus diturunkan dalam revisi Undang-Undang KY. KY boleh dan dapat memeriksa putusan sepanjang itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim. Karena ada persentuhan, ada keterhubungan antara perilaku etik dengan mens rea hakim yang melakukan tindak pidana dalam hal praktik
transaksional. Oke, selain kewenangan dari KAY yang kemudian ini kalau dalam perbincangan ini kita tangkap poinnya begitu ya, keterbatasan KAY sendiri Bang Saur. Kita tahu bahwa hari ini sejak awal menjabat Presiden Prabowo Subianto ini sudah concern sekali terhadap korupsi, bahkan menyebut tidak akan mundur sedikit pun untuk memberantas korupsi. Tapi justru kita lihat kenapa semakin bermunculan dalam tanda kutip kalau kata anak sekarang kayak semacam ditantangin gitu Bang. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi gini, kalau Anda pergi ke pengadilan dilarang suap. Tidak boleh langsung berhadapan dengan hakim. Tapi Anda dengar ceritanya ini Pak Maru, wakil ketuanya sama ketuanya sepakat. Nanti yang berhubungan ini kau ketemu di sana katanya. Maksudnya adalah di samping saya memperkaya apa yang dikatakan Pak Maru, yang dibutuhkan sekarang adalah integritas pribadinya, harga dirinya. Karena apa? Bullshit semua itu eksternal kalau tidak ada kesadaran. Buktinya apa itu yang saya bilang? Saya malah kalau belum ada SK penaikan 280% itu, karena sudah hat-trick 3 kali Mbak Tiara, itu batalkan. Karena apa? Itu menciderai rasa masyarakat yang saat ini kita sedang bermasalah, sedang kesusahan, sementara wakil Tuhan ini kemudian dinaikkan hampir 300%, tapi melakukan tindakan yang saya ulangi lagi, tindakan meruntuhkan negara hukum kita Mbak Tiara. Jadi saya kembali tesis saya memperkaya Pak Maru itu kepada dirinya sendiri. Karena apa? Minimal mereka masyarakat menengah sebagai hakim Mbak Tiara sudah cukup. Kalau memang mereka mau jadi kaya secara finansial, jadi pengusaha dong. Ya kan? Tapi permasalahannya lagi-lagi bukan di kesejahteraan gitu ya. Bukan, nggak ada kaitannya. Tapi wakil Tuhan. Mana profesi banyak yang kemudian berharap kepada hakim-hakim kita. Nah, oleh karena itu saya bilang melalui ini Mbak, kepada seluruh hakim-hakim ya, ini kesempatan emas kepada Anda. Ketika Anda melakukan ini, bukan saja negara hukum Anda neruntuhkan, negara anak-anak istrimu kamu korbankan, dan juga kepercayaan masyarakat itu runtuh dengan tindakan ini Mbak Tiara. Oke baik, karena Pak Abdul hanya bisa bergabung sampai di segmen 2, sementara perbincangan kita masih akan berlanjut begitu ya. Saya minta Pak Abdul untuk kemudian ini menanggapi terlebih dahulu. Pak Abdul, barangkali ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan apa yang kemudian kita perbincangkan pada malam hari ini, khususnya ke depannya apa yang akan dilakukan oleh KAY? Ya dasarnya itu prinsipnya independensi pengadilan itu dengan etika perilaku hakim itu adalah kondisi sine qua non. Jadi tidak dapat dipisahkan walaupun dapat membedakan. Tetapi penegakan hukum yang optimal juga harus dibarengi dengan penegakan etik. Dan oleh karenanya terhadap penerapan hukum yang benar-benar progresif terkait dengan asasita Presiden Prabowo, reformasi hukum, maka kita harus ada terobosan. Terobosan dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum yang dibarengi dengan penegakan etika. Dan demikian itu terkait dengan substansi. Substansinya harus ada revisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Seperti saya katakan tadi, Komisi Yudisial harus mampu dan boleh dapat memeriksa putusan pengadilan, substansi pengadilan, bukan dimaksudkan untuk mencederai, untuk mengangkangi atau mengintervensi, tapi adalah melihat keterhubungan dari dalil-dalil dalam residensi terkait dengan adanya penyimpangan hukum acara. Kalau penyimpangan terhadap hukum acara, menghilangkan keterangan ahli, mengganti keterangan yang lainnya, menghilangkan alat bukti tidak sesuai dengan fakta yang terungkap, dibuat berbeda, itu adalah pelanggaran etik. Itu adalah tidak berperilaku adil, itu tidak berpikir jujur, itu tidak berintegritas, itu tidak profesional, itu tidak berdisiplin, dan banyak lagi dari 10 prinsip dasar kode etik hakim. Dan oleh karenanya demikian itu harus menjadi domain yuridisi daripada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan hasil daripada putusan Komisi Yudisial tidak lagi disebut usulan, tidak lagi disebut rekomendasi, tapi harus dapat dilaksanakan, self eksekutif. Demikian itu terkait dengan paradigma, prinsip pembagian tanggung jawab, shared responsibility, dan oleh karenanya KAY sekali lagi bukan sebagai penunjang, bukan sebagai penopang, tapi penyempurna guna mewujudkan peradilan yang bersih dalam konsepsi kekuasaan kehakiman. Itu yang kami minta. Demikian. Oke baik, intinya
Bagaimana kemudian ini revisi undang-undang Komisi Yudisial ini bisa dilakukan begitu ya, kalau dari Komisi Yudisial sendiri untuk bisa melakukan pengawasan penuh, termasuk juga masuk ke dalam putusan-putusan yang saat ini tengah bergulir. Satu-satunya lembaga pengendali pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim. Karena itu kewenangan yang melekat diberikan oleh Konstitusi pasal 24B, satu-satunya lembaga yang mengawasi hakim. Jadi tidak ada lagi lembaga pengawasan internal eksternal, satu pengendalinya adalah KY. Kalaupun dibentuk difusi Bawas dengan KY, boleh dari KY Biro Pengawasan Investigasi, dari EMA Bawas dilebur menjadi satu. Tetapi pengendali pengawasan berdasarkan konstitusi, pengendali pengawasan terhadap hakim adalah Komisi Yudisial. Oke, baik, terima kasih atas pandangannya pada malam hari ini. Pak Abdul Khair, usai jeda mungkin Bang Saur. Oke, kita harus iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan meminta tanggapan dari Bang Saur. Bapak Abdul Khair Rama dan Ketua Komisi Yudisial telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, selamat kembali melakukan aktivitas. Pak Abdul. Hormat. Terima kasih. Pak Ketua, maju terus. Kami akan kembali untuk Anda. Pelihara jantung.